itu. Soalnya dulu ada pohon kepo yang besar sekali, terus bawahnya itu ada telaganya itu. Awalnya ditemukan yang ini ekornya dulu. ya, terus berapa tahun kemudian kepala, dan tiba-tiba muncul gitu. Ini pusakannya leluhur saya. Nah, tongkat yang di pojok itu bentuk itu loh, ada keris-keris kecil loh ada. Ini seperti fosil tulang. Pas saya nemu tulang di sana, tulangnya leluhur. Tulang ini disuruh nyimpen di rumah. Tulang-tulang itu keterkaitan dengan makam yang ada di sana, Pak? Iya, ini satu saat itu buat bukti bagi orang-orang yang tidak percaya. Baik Bolo, kali ini kita berada di Kecamatan Kutorejo, di mana di kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke sebuah sendang keramat yang mempunyai nilai kekeramatan tersendiri bagi warga desa, dan letaknya ini berada di ujung desa. Nah, kita akan menelusuri seperti apa sendang keramat ini yang dinamakan Sendang Pangeblur. Nah, jadi Sendang Pangeblur ini mempunyai banyak cerita mitos dan juga berbagai temuan-temuan benda kuno begitu. Sendang ini juga konon katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi airnya sangat ajaib begitu, dan tak jarang orang banyak kesini. Jadi siapapun yang kesini, berkunjung ke sini, pasti mempunyai keinginan tertentu. Dan siapapun yang mandi ataupun mengambil air di sini, konon airnya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Di sini di depan kita ada jungkup dan juga pohon-pohon besar, serta ada beberapa tatanan seperti makam begitu di sini. Lokasinya sangat asri sekali, Bolo. Nah, di sini ada dua makam serta berbagai artefak kuno seperti lumpang dan juga batu bata yang ukurannya besar sekali seperti ini. Nah, kita bisa lihat berbagai temuan seperti halnya ini gerabah kuno ya, bekas mungkin sumur jobong, serta batu bata yang ukurannya besar berserakan di sini. Di sini ada jungkup untuk bersantai, dan inilah Sendang Pangeblur. Airnya sangat jernih sekali. Seperti ini, banyak anak-anak mandi, anak desa. Dan di bagian pojok-pojok itu merupakan sebuah tatanan batu bata kuno yang memang asli dari struktur petirtaan ini. Bisa dikatakan pertirtaan. Dan kita lihat di belakang jungkup ini ada sebuah tempat juga yang sepertinya sangat keramat begitu. Nah, kita lihat di bawah akar pohon yang sangat besar inilah juga kita jumpai beberapa artefak kuno. Nah, ini seperti bekas lumpang kuno, batu lingga kecil ya, atau juga bisa kita kaitkan dengan deploannya begitu ya, serta batu lingga yang ukurannya besar. Nah, disinilah sendang yang sangat dikeramatkan itu ya, Bolo. Di sini kita bisa lihat
struktur batuan kuno di bawah air yang mengalir. Jadi pusat sumber itu berada di ujung sini, di bawah-bawah pohon raksasa. Nah, airnya sangat begitu jernih, dan di tempat inilah banyak ditemukan berbagai macam batuan kuno, struktur kuno ya. Jadi ini menguatkan indikasi apakah tempat ini atau sendang ini merupakan sebuah petirtaan. Nah, nanti kita juga akan berbincang-bincang ke salah satu juru pelihara dari situs sendang ini, dan kita akan mencari tahu seperti apa kisah serta cerita mitos yang ada di sendang ini sendiri. Baik Bolo, jadi tadi kita sudah mereview di bagian sendang yang sempat kita kunjungi sebelumnya, dan kita kali ini akan berkunjung ke juru pelihara yang mana beliau lebih mengerti tentang terkait sejarah dan juga mitosnya. Kita sedang berada di Desa Karangasem, Kecamatan Kutokirang, Kabupaten Mojokerto, dan disinilah rumah beliau yang sangat sederhana, dan kita akan coba bertamu begitu. Dan ada beberapa temuan yang sempat menghebohkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Monggo punya. nggih, matur suwun. Niki lho Pak, badhe pirsa terkait sejarah dari sendang. Tadi kan kita sudah ke sendang itu ya. Oke. Itu dinamakan sendang apa sih Pak? Kalau nama yang diberikan sama saya itu sama ayang yang di situ itu Padusan Panglebur. Panglebur. Oke. Panglebur. Oke. Panglebur. Kalau nama yang dari masyarakat sekitar sini itu Telogo Kepuh itu. Soalnya dulu ada pohon kepuh yang besar sekali, terus bawahnya itu ada telaganya itu. Jadi cerita itu sudah dari leluhur-leluhur dulu nggih, bahwa ada pohon kepuh dan ada sendang itu nggih. Iya. Terus Pak, sebelumnya itu tempat itu tidak sebagus sekarang ya Pak? Tidak. Mulanya seperti apa Pak tempat itu? Sederhana hanya kubangan air ataukah seperti apa? Ya dulu itu sewaktu saya kecil itu ya dibuat mandi dan ada yang merawat di situ ada. Cuma nggak lama kotor lagi. Akhirnya terbengkalai lagi. Lama dirawat lagi, dibuat mandi lagi, terus terbengkalai lagi gitu. Terus lama terbengkalai sampai ketutup tanah. Oh, sudah hampir ketutup tanah. Iya. Terus Bapak yang bersihkan? Ya, terus saya ke situ bersih-bersih sedikit sama teman-teman. Nah, akhirnya seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah rapi. Iya, bagus, amin. bersih. Berdoa dengan semua. Oke. Itu secara pribadi ya, keinginan pribadi atau seperti apa Pak? Bisa sampai sebersih itu, tertata rapi begitu? Ya, di situ saya nuruti kata hati itu. Nuruti kata hati, kok dalam rasa hati, dalam diri ini kok kepingin merawat tempat itu gitu. Dan nggak mau meninggalkan gitu. Jadi di usia berapa tahun Bapak merawat itu? Sampai hari ini sekitar 6 tahun lebih. 6 tahun lebih 4 bulan. Sampai sekarang konsisten gitu Pak merawat. Iya, alhamdulillah, bismillah. Di situ kan banyak juga benda-benda kuno, baik itu gerabah seperti kayak donat itu lumpang ya Pak. Iya, batu.
Itu ditemukan juga di area sendang itu. Di sekitaran dari atasnya senjang itu. Soalnya yang masih ada sampai saat ini hanya senjangnya saja. Soalnya tempat bekas pemukimannya sudah musnah gitu, sudah rusak. Jadi itu diduga pemukiman ya Pak dulu? Iya, di atasnya senjang itu luas bekas pemukiman. Bekas-bekas pondasi-pondasi dari bata-bata merah yang besar-besar itu, luas sekali. Semuanya jenengan yang menemukan Pak? Iya, itu hanya sisa-sisa akhir aja itu. Terus sempat ada berita ya, pernah ditemukan juga seperti berbahan batu tanah liat ya, berupa seperti Ada buaya ya Pak? Ya, dari tembikar, dari tanah liat Ya. itu ada. Terus ada seperti berbentuk buaya dari tanah liat juga ada. Itu jenengan simpan? Saya simpan. Coba bisa dikasih lihat Pak? Monggo. Saya taruh di depan rumah kok. Oh, ditaruh di sini Pak? Di dalam sini ya? Iya. Kenapa Pak kok ditaruh di sini Pak? Ya, pesan dari beliaunya disuruh di tempat seperti ini kasih air gitu. Nggak tahu maksudnya apa. Mirip buaya. Dan ini ditemukan di tengah-tengah kolam gitu? Enggak, di pinggir. Di pinggir? Di pinggir. Satu persatu Mas. Oh, awalnya ditemukan yang mana dulu Pak? Awalnya ditemukan yang ini. Awalnya yang ini. Badan. Yang ini. Oh, bukan Mas. Awalnya itu saya nemukan yang ini. Ekornya dulu. Ya, ini ekornya dulu. Terus berapa tahun kemudian kepala ini. Kepala ini. Jaraknya lama Mas, 2 tahun, setahun setengah, 2 tahun. Apa ada firasat Pak sebelum menemukan semua ini? Enggak ada Mas. Ditemukan begitu saja? Iya. Dan tiba-tiba muncul gitu. Padahal jenengan sebelumnya sering bersihkan di titik lokasi itu tidak ada apa-apa? Ya, tiap hari nggak ada apa-apa. Tiba-tiba muncul? Tiba-tiba ada gitu. Kalau terkait pusaka gitu boten nate di? Nggak pernah. Kalau saya dapat pusaka yang dari situ nggak pernah. Cuma dapatnya ya ada orang kesini ngasih gitu. Lurus dikasihkan saya, katanya suruh ngantar ke saya gitu. Saya hanya ya menerima, saya terima terus saya simpan gitu. Salah satunya apa Pak? Ada seperti bambu, ada bambu pering petuk gitu loh, ada. Terus seperti keris-keris kecil itu ada. Seperti pusaka-pusaka. Apa kurang itu? Tahu itu Pak ditemukan di sendang terus dapat firasat suruh kembalikan ke jenengan? Ya, ceritanya beliau yang ngasih itu begini Mas, ini pusakanya leluhur saya Mas, itu kakek buyutnya beliau gitu. Terus beliau nggak ada, diturunkan lagi ke anak-anaknya, turun. Terus akhir-akhir ini disuruh mengembalikan ke desa ini, terus nyari orang yang lo gini cirinya gini lah saya ini. Oh gitu. Iya, ceritanya saya kurang tahu itu kok tiba-tiba kesini nganter ini gitu. Apa salah satunya tongkat yang di pojokan itu Pak? Nah, tongkat yang di pojok itu baru dikasih sekitar 5 bulan yang lalu. Baru 5 bulan ya. Saya lihatin sing pering itu ya. Oh iya Pak.
Kalau yang pusaka kecil ada Pak? Ada. Ya, jadi kita diperlihatkan ya. Cek apa cek? Oh, jadi ini kalau pusaka-pusaka yang dari orang suruh merawat begitu, jadi pasrai. Ada apa? Nah, gini. Seperti ini. Banyak Pak ya. Ini. Itu orang nggak kenal, nggak apa. Nggak kenal. Sini. Iya. Jenengan Langsung disuruh pergi. merawat. Iya. Setelah nganter langsung pergi. Loh, gitu Pak. Iya. Apa senang sekali dia sampai sini tuh nganter ini semenang. Langsung pulang. Pusaka ini bukan di Sintang ya Pak? Enggak. Karena saya nggak pernah mencari pusaka di Sendang situ. Katanya suruh ngasih ke jenengan. Iya. Itu aja ya pesennya Iya. Mbak Buyutnya. Iya. Ini aneh ini. Tapi nyata semua orang itu tidak kenal juga ya. Ini ada. Iya, naga bermahkota ya. Nah, sampai saya lupa kok isinya apa-apa, ini lupa. Ini pering petuk gitu ya Pak ya? Mungkin. Iya ya. Jarang loh ini yang asli. Ini seperti fosil tulang. Pas saya nemu tulang di sana. Oh, kalau ini Bapak yang nemukan. Iya, tulang. Tulangnya leluhur gitu. Tulang leluhur. Nah, nyimpan kayak gini Pak. Apa pernah ada mimpi-mimpi gitu enggak? Nggak pernah. Enggak pernah gitu. Nggak pernah. Atau kejadian janggal pun? Bukan. Nggak pernah. Merasa diimpeni yang buruk-buruk anu nggak pernah. Nggih, ngoten maksudnya. Nggak pernah. Nggak pernah, alhamdulillah ya. Jadi ibarat pusaka itu cocok di tangan bapaknya ini. Ini tulang ini dulu itu maksudnya gini, kenapa kok saya ada tulang, dimunculkan tulang ini disuruh nyimpen di rumah. Jadi suatu saat bila mana ada pertanyaan dari orang-orang yang nggak suka atau apa, butuh bukti atau apa, kan kebanyakan orang kan bilang gini, orang yang merawat tempat gini tuh dia itu nggak jauh sama leluhurnya. Okay. Ini satu saat itu buat bukti bagi orang-orang yang tidak percaya, disuruh zaman saat ini kan butuh DNA atau nopo anuan keturunan pembuktian pun disiapin. Padahal kalau dihitung waktu ya leluhur itu udah ratusan tahun tapi masih ada fosilnya. Soalnya nggak ada tuh tulang juga. Ini juga. Iya. Nggak tahu tulang apa. Yang suruh nyimpen gitu aja. Nah, tulang ini kalau apa namanya? Ini tulang-tulang itu keterkaitan dengan makam yang ada di sana, Pak. Iya. Oh. Ada berapa itu tadi saya lihat? 3 nggih. Semua itu ada namanya menurut jenengan atau masih? Saya cuma disuruh pasang tenger gitu aja ya Pak ya. Nggak boleh masang nama tidak boleh ya. Iya. Bahasa Indonesia kan tadi itu dari batu. Iya. Jadi ada dari orang 2 ini Tulang pribadi yang menemukan. Kenapa ada lagi Pak? Mama lupa kok awan ini. Itu juga dari orang Pak? Iya. Banyak orang yang kesini Pak. Iya. Yang mengasih pusaka-pusaka ini dengan cuma-cuma ya. Banyak mas ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu saja bapaknya masih nyari lagi.
sampai lupa ya, yang dititipkan itu ada banyak. Ini masih ada, cuma apa itu dimintai teman-teman gitu saya kasih. Dengan kasihkan aja. Iya. Saya ini kalau ada yang membutuhkan ini aku kasihkan. Soalnya secara pribadi jenengan tidak mencari hal-hal kayak gini ya Pak ya. Hanya tulus saja merawat peninggalan leluhur itu. Kalau diminta sekiranya untuk tujuan baik saya Kasihkan. gitu. Itu Pak, apa namanya, terkait penemuan batu buaya itu yang dari tanah liat, ada pesan-pesan nggak Pak dari leluhur mungkin yang Ada ya, itu tadi buaya, lambang dari diambil dari kata buaya bahaya. Jadi zaman ini sudah nggak main-main gitu. jadi kita harus tetap waspada begitu ya, Iya, untuk melakukan segala hal perbuatan di dunia ini. iya. Nah, mungkin pesan untuk saudara-saudara kita Pak yang bisa diambil apa Pak dari semua ini, sedikit pesan mungkin. Ya pesan, ya cuma pesan ya untuk diri saya sendiri. Kalau bisa ya untuk teman-teman yang mau menerima dan menyadari, marilah kita sama-sama belajar untuk kembali ke jati diri kita sebagai manusia. Itu aja. Pesan yang singkat namun penuh makna. Soalnya zaman sekarang ini sudah nggak main-main. Seleksi alam mulai berjalan gitu. Itu ya Pak yang bisa disampaikan. Ya terima kasih Pak sudah dipinarakaken dalam. Sama-sama. Semoga panjenengan paringi sehat selalu. Amin. Nggih. Amin. Ngapunten ganggu wedale niki wau. Sami-sami. Sami-sami. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami.